Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaki Aditya sudah melakukan mini riset yang berjudul Analisis Conjoint Preferensi Mahasiswa dalam Memilih Jenis Sajadah. Studi kasus di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Pendahuluan, analisis conjoint adalah metode statistik yang berguna untuk memahami preferensi dan prioritas konsumen terhadap berbagai atribut dan fitur produk. Sesuai dengan judul, alasan saya memilih sajadah adalah sebagai objek analisis dalam konteks preferensi mahasiswa dapat memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah keberagaman jenis sajadah, di mana pasar sajadah seringkali memiliki berbagai jenis dan model yang berbeda. Mahasiswa dapat memilih preferensi yang berbeda terhadap jenis sajadah ini. Analisis conjoint dapat membantu mahasiswa memilih atribut-atribut mana yang paling penting bagi mahasiswa dalam memilih jenis sajadah. Yang kedua adalah penyesuaian dengan kebutuhan. Mahasiswa mungkin memilih kebutuhan dan preferensi yang spesifik terkait dengan sajadah, seperti ukuran, bahan, desain, kenyamanan saat digunakan. Analisis conjoint dapat membantu mengidentifikasi atribut-atribut yang penting mempengaruhi keputusan mereka. Yang ketiga adalah preferensi yang dipengaruhi oleh harga. Harga bisa menjadi faktor penting bagi mahasiswa. Analisis conjoint dapat membantu mengukur hingga sejauh mana mahasiswa bersedia membayar lebih untuk atribut tertentu dalam sajadah seperti kualitas bahan dan ataupun desain. Yang keempat adalah desain produk yang optimal. Hasil dari analisis conjoint dapat membantu produsen atau pengecer sajadah dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan preferensi target pasar mahasiswa, sehingga meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah mengidentifikasi faktor pembeda. Saat sajadah menjadi pilihan antara berbagai merek dan jenis produk yang serupa, analisis conjoint dapat membantu mengidentifikasi atribut-atribut yang dapat menjadi pembeda dan memberikan keuntungan yang kompetitif. Metode penelitian. Adapun atribut yang kami gunakan, yang pertama adalah harga, bahan, ukuran, model, dan merek. Untuk level atribut, yang pertama adalah untuk atribut harga, ada level atribut yakni kurang dari 50.000, 50.000 sampai 100.000, lebih dari 100.000. Yang kedua adalah bahan, di mana level atributnya berbahan dasar. Yang pertama bludru, kedua busa, yang ketiga adalah tenun. Yang ketiga atribut ukuran, di mana level atributnya adalah besar, kecil, dan sedang. Yang keempat adalah model, di mana level atributnya adalah rumbai, polos, dan kepang. Yang terakhir adalah merek. Ada dua level atribut, yang pertama adalah bermerek dan tidak bermerek. Adapun stimuli yang yang saya buat yakni terdapat pada PPT yang tertera. Juga kita menggunakan skala Likert yang menggunakan 5 skala Likert. Yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Dan hasilnya didapat 30 responden dengan data sebagai berikut yang tertera pada tabel yang termuat dalam PPT. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk interpretasi dari tabel yang pertama, yakni tabel utilitas. Yang pertama adalah untuk harga sajadah. Nilai utilitasnya kurang dari 50.000 memiliki nilai sebesar 0,043. Untuk harga 50 sampai 100.000 memiliki nilai sebesar minus 0,034. Sedangkan harga di atas 100.000 memiliki nilai sebesar minus 0,009. Dari hasil utilitas, nilai utilitas kurang dari 50.000 memiliki nilai tertinggi, maka secara umum responden lebih menyukai harga sajadah kurang dari 50.000. Untuk bahan sajadah,
nilai utilitas Bluedrew memiliki nilai 0,158, untuk busa memiliki nilai 0,46, sedangkan tenun memiliki nilai sebesar minus 0,204. Dari hasil nilai utilitas, bahan Bluedrew memiliki nilai tertinggi, maka secara umum responden lebih menyukai bahan sajadah Bluedrew. Untuk selanjutnya adalah ukuran sajadah. Nilai utilitas uh, ukuran besar memiliki nilai minus 0,128, kecil sebesar 0,027, sedangkan ukuran sedang memiliki nilai utilitas sebesar 0,096. Dari hasil nilai utilitas, ukuran sedang memiliki nilai tertinggi, maka secara umum responden menyukai ukuran sajadah sedang. Selanjutnya adalah untuk atribut model. Nilai utilitas rumbai memiliki nilai sebesar 0,043, untuk polos sebesar minus 0,053, sedangkan kepang memiliki nilai 0,009. Dari hasil nilai utilitas, model rumbai memiliki nilai tertinggi, maka secara umum responden lebih menyukai model sajadah rumbai. Untuk selanjutnya adalah merek. Nilai utilitas bermerek memiliki nilai sebesar 0,739, sedangkan tidak bermerek memiliki nilai sebesar minus 0,3739. Dari hasil nilai utilitas, sajadah bermerek memiliki nilai tertinggi, maka secara umum responden lebih menyukai sajadah bermerek. Untuk selanjutnya adalah nilai importance values. Berdasarkan nilai importance values, diketahui atribut bermerek memiliki nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 38.997. Hal ini berarti secara umum responden menganggap merek sajadah merupakan aspek paling penting, disusul oleh ukuran sajadah dengan nilai 15.831, bahan senilai 15.784, disusul harga dengan nilai 15.592, dan yang terakhir adalah model sajadah bernilai 13.997. Hal ini berarti secara umum responden menganggap model merupakan aspek yang kurang penting di antara 4 atribut lain. Yang terakhir adalah correlation, di mana interpretasi dari tabel correlation nilai sig pada person R dan kendal tahu sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan atau dikatakan bahwa memiliki tabel tersebut atau data ini dikatakan memiliki signifikan yang tinggi atau data ini valid. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari mini riset kami adalah terdapat 30 responden dengan 16 pertanyaan yang diajukan berdasarkan stimuli yang ada. Dari data yang didapat menghasilkan yang pertama, nilai utilitas tertinggi secara umum atau responden lebih menyukai sajadah yang memiliki harga kurang dari 50.000, berbahan dasar Bluedrew, berukuran sedang dan bermodel rumbai dan bermerek. Untuk responden memiliki tingkat kepentingan paling tinggi pada atribut merek, yang terendah adalah model. Data tersebut valid karena memiliki nilai sig yang kurang dari 0,05 atau 0,00. Saran untuk mini riset kami menurut saya, yakni yang pertama adalah penambahan responden, di mana bertujuan agar lebih bisa mewakili populasi yang ada, yaitu mahasiswa. Karena responden yang saya gunakan hanya 30 orang. Yang kedua adalah cakupan lebih diperbesar, bukan hanya mahasiswa, tapi hanya setiap orang, supaya produsen lebih memahami preferensi konsumen tentang sajadah. Yang terakhir adalah atribut bisa ditambah agar produsen lebih mengetahui preferensi konsumen atau selera konsumen secara kompleks, bukan hanya dari stimuli yang saya gunakan. Ya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.